Selamat pagi teman-teman. Aku mungkin langsung aja ya ngomongin tentang kolaborasi dan coffee industry. Coffee industry, especially kayak kita tahu banyak banget coffee shop yang menjamur in almost throughout Indonesia, gitu kan. Terus itu tuh kayak nggak berasa mereka juga jadi salah satu ruang buat industri fashion berkembang gitu, karena siapa sih yang nggak datang ke coffee shop untuk OOTD gitu kan. Jadi buat aku kayak industri fashion juga pasti ada kolaborasinya, ada yang bisa dikolaborasikan dengan industri kopi. Nah kalau misalkan boleh aku tanya, kita langsung ngobrol aja kali ya. Ya boleh. Kita langsung ngobrol aja. Apa sih sekarang yang kalian sedang geluti di industri fashion ini? Boleh di-share mungkin dari Yungs? Masih maksudnya? Gimana? Maksudnya kayak kan Yungs founder dari Anto. Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Anto si Oke, 2020 ini kita akan launching a new collection this year, which is Maret, itu planningnya. Terus ada beberapa event ke depan yang mungkin belum bisa dipastiin sekarang. Ya. Oke. Dan kalau dari Jejo? Hai guys, jadi di 2020 ini kita masih mau ngebanggain Urban Sneaker Society lagi. Kita benar-benar proud banget bahwa di tahun 2019 kita declare the biggest event sneakers in Southeast Asia. And then salah satunya kita juga bisa partner dengan Yung juga, salah satu tenannya di USS juga. And really appreciate gimana the Indonesian brand atau kita bilang local brands itu lagi menggelut banget. Which is yang dimana like the past 5 years orang-orang tuh dulunya cuma bisa ngelihatnya kalau belinya barang luar, barang internasional. Sekarang mereka lebih appreciate the Indonesia punya local brands seperti Anto yang sepatu yang lagi pakai sepatu Kompas, dan baju yang aku pakai juga Yang iklan ya? Iklan? No iklan sih, no endorse. But kita bisa ngelihat kayak demandnya Indonesian people untuk beli barang lokal tuh makin bagus, dan aku di 2020 aku pengen targetin untuk lebih ngebakarin orang-orang supaya barang Indonesia tuh bagus loh gitu. Oke. Wow. Yang paling cantik di sini. Iya. Aduh. Jadi kalau misalnya mereka yang buat, saya tuh yang kerjaannya mempromosikan. Jadi mereka tuh sebenarnya low-key bos-bos saya gitu. Nanti lu bayar gue ya buat promosi ya. Karena aku dari seginya dari influencer ibu kota, dan juga saya yang mungkin lebih ngelihat dari sisi fashion industry fashionnya. For now sih benar kata Jejo dan Koyum itu local brand tuh lagi maju banget, dan dari kita juga para content creator dan juga para buyers in a way itu kita sekarang lebih towards dinian our local brands, karena gimana pun satu, anak muda makin tinggi rasa apresiasinya, dua, kualitasnya juga nggak kalah. Nah, so as we speak in a coffee event, aku mau tanya, do you guys also drink coffee or penikmat kopi gitu? I do. Yeah. Oh, you do? Oke. Maksudnya, Yung apakah sering ke coffee shop untuk benar-benar coba ngopi gitu? Dulu dari sering ke coffee shop sampai beli mesin kopi sendiri, taruh di rumah dan buat sendiri. Penikmat. Penikmat kopi. Kalau Jejo? Biasanya minum kopi kalau lagi meeting doang. Oh, social coffee drinker. Social coffee, yes. Oke. Kalau saya almost everyday sih, tapi saya nggak self produce di rumah, jadi masih keluar ke coffee shop cari gitu. Tipe-tipe kafe hopping, tiu gitu. Oke. Kan tadi kita udah ngomongin soal coffee and collaboration gitu kan. Kalau aku boleh bertanya, mungkin sama Yung duluan. What do you think about the latest collaboration in fashion industry sekarang? Sama, is there any possibility you are running in a
fashion industry gitu untuk berkolaborasi? Is there any space to collaborate with coffee product maybe or coffee as a general things? Ya kalau menurut saya ya collaboration itu is on the rise right now. Jadi memang lagi memang hot lah ya untuk kolaborasi. Nah, apakah ada space untuk kolaborasi dengan fashion, dengan kopi? Of course ya. Sekarang ini lagi banyak crossing collaboration between F&B dengan fashion. Nah itu of course dengan kopi sendiri, kalau menurut saya itu salah satu udah jadi lifestyle kita. Bisa dinilai juga dari peminum kopi itu, karakter seseorang tersebut juga bisa dinilai. Karena apakah dia suka espresso, apakah dia suka milk base, di situ karakter juga udah keluar. Jadi dari kolaborasi dari fashion ke kopi ya bisa aja. Tergantung kembali lagi, kalau menurut saya kolaborasi itu harus dilihat dari values yang both brands itu having a clear fit for both. Jadi ya, it's always ada opportunity kalau. Oke. Nah teman-teman kalau yang belum tahu brandnya Youngs itu Untold kemarin last year di Urban Sneaker Society sempat berkolaborasi sama one of F&B ya Youngs ya. Itu dengan Marie Regal. Boleh nggak sih diceritain kayak proses kolaborasinya, kreatifnya, dan kayak why you decide to collaborate with Marie Regal at the beginning? Pertama, saya decide untuk dengan Marie Regal itu karena it's my most memorable childhood moment for me. Oh. Jadi Okay. I eat a lot of Marie Regal. Oke. Nah, itu satu. Interesting. Kedua juga saya lihat pada waktu kita exercise untuk ketemu, meeting, saya melihat ada value yang sama, which is mereka tidak pernah kompromi masalah kualitas. Begitu juga dengan Untold, we don't compromise with quality. Terus di satu sisi lagi juga saya mau bawa existing believers-nya Untold ini, kita harus kasih a new excitement. So basically collaboration itu dampaknya adalah membuat yang existing believers itu ada excitement baru, kemudian terjadilah long term loyalitas. Nah, which is that's the goal yang kita mau ada berdua gitu. Jadi so when I say the clear fit ya di situ, jadi value, goals yang sama. So prosesnya 6 bulan ya. Jadi waktu itu kita decide silhouette, kemudian decide juga gambar apa yang kita mau taruh, terus saya cari asetnya mereka. Saya suka dengan aset iklan mereka yang pernah dia tayangin itu cuma sampai tahun 72 kalau nggak salah. Kemudian dia stop, tidak pernah iklan lagi. Ya, yang ada muka baby sama gambar cewek dan dengan tulisannya kualitasnya dengan ejaan lama. Itu keren ya, menurut saya keren. Jadi itu sih sebenarnya yang kalau kenapa saya pilih Marie Regal, terutama itu my most memorable memory childhood. Oke. Nah kalau kemarin sendiri antusiasme dari audiens atau consumer itu gimana tentang kolaborasi Untold sama Marie Regal? Boleh diceritain? Unexpected sih sebenarnya. Saya pikir ramai, tapi saya nggak pikir bakal ramai kayak gitu. Itu juga thanks to USS juga ya, mungkin crowdnya sangat Hari banyak. Minggu udah gak jualan. Oh iya. Jadi kita waktu pas buka antusiasnya ya orang udah langsung ngumpul sih, pada beli. Tapi salah satu yang bikin menarik kalau menurut saya itu packaging is one of the things yang right now harus juga dipikirin, karena itu yang membuat orang jadi exciting ya untuk beli dan segala macam, dan itu membuat mereka juga kembali mengingat oh iya nih Marie Regal loh gini, tapi dibuat di fashion gitu. Nah saya mau ngomong kalau masalah kolaborasi itu, jadi kita sebagai produser baju, dia sebagai biskuit, ya udah masing-masing kita memang kuatin di situ. Jangan pernah saya mau coba bikin biskuit gitu. Ya. Dan dia pun bikin fashion untuk dijual nggak laku gitu. Ya. Jadi akhirnya ya itulah terjadi satu kolaborasi yang akan kalau di execute dengan bagus pasti hasilnya akan maksimal. Oke.
Jadi kalau boleh aku simpulin dari cerita Yung tadi, memang Untold dan Maria Regal tuh mereka punya value di punya brand value yang sama, makanya mereka bisa dengan baik berkolaborasi gitu ya. Jadi itu salah satu mungkin yang teman-teman bisa ambil dari sesi sharing pagi ini. Kalau memang berencana untuk berkolaborasi, mungkin ada yang di sini pelaku industri kopi gitu kan, yang punya coffee shop atau apa ya. If you want to collaborate, memang harus share the same value dengan brand yang mau diajak Ya, berkolaborasi. dan jangan dibikin complicated. Oke. Ya. Jangan Jadi- dibikin complicated. It's as simple as possible. Ya, mungkin kan itu orang kayak nggak berpikir gitu ya, kok brand Untold bisa collaborate dengan Maria Regal, what is the hubungannya gitu. Tapi ternyata itu proses kreatifnya bisa memang menghasilkan. Ya, you touch their memory lane gitu, yang memang mau membangkitkan lagi kayak, oh inget nih dulu pernah konsum Maria Regal juga gitu. Oke. Thank you so much. Thank you. Nah, aku mungkin akan tanya Elisa dulu nih ya, sebagai pelaku di industri fashion ini gitu kan, atau di industri kreatif ini. Kayak, aku mau tanya, seberapa sering sih kamu OOTD di coffee shop? Kalau boleh tahu. Seberapa sering OOTD ya? Karena saya posisinya itu sih ya, saya posisi kalau misalnya di tangga-tangga content creator, saya live caster. Oke. Jadi kalau live caster itu melakukan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kayak fashion blogger, there are difference kan, mereka akan lebih sering OOTD. Jadi kalau misalnya OOTD di coffee shop, saya ya paling dua kali sebulan. 2 kali sebulan? Saya nggak terlalu sering foto-foto juga sih. Oh, oke. Iya kan 2 kali sebulan atau tergantung endorsan ya. Iya, tapi 2 kali sebulan ya. Tapi emang seringnya pasti di coffee shop sih. Oh, oke. Mostly sekarang orang-orang dari fashion itu pasti nyarinya tempat-tempat yang in a way memadai, atau enggak, bukan memadai lah, have the capacity to give that much spotnya Oke. gitu ya kan. Iya kan, susah tuh ngomongnya, maaf. Jadi emang setuju ya Lisa, kalau misalkan coffee shop yang desainnya kekinian itu juga bisa support kamu punya Itu bisa ya, produce. tapi again it's a different, pas saat nih misalnya orang-orang kayak fashion doers misalnya like me itu mau ke coffee shop, there's two things, mau foto atau mau minum kopi. Oke. We're lucky enough to find coffee shop yang bisa memberikan keduanya, kopinya enak, tempatnya enak. Ya. Nah itu lucky. Tapi kalau misalnya kita cuma mau buat pekerjaan nih, foto aja, ya udah cari yang tempatnya bagus aja, paling ya nggak balik lagi. Oke. Nah kayak gitu, that's a difference of it. Tapi ya kita emang nyari sih. Jadi the future of coffee and fashion is really huge, ya nggak kak? Ya kan? Oh amin sih iya. Iya. Gitu. Tapi again bener, harus value-nya sama. Oke, and kayak kamu pasti juga pernah lihat kan, orang sering banget gitu Sering banget tuh mereka. took every single angle di coffee shop gitu kan, beberapa kali take gitu. And what do you think about that kind trends or behavior yang orang lakuin? Kalau saya sih, as long they're a responsible customer, it's okay. Responsible as in kalian nggak mengganggu customer lain, Ya. nggak mengganggu itu kafe, dan kalian kasih profit karena itu kafe, itu baru kalian nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak lah, sumpah. Mau berapa sih? Paling diupload 1 kan? Yang diambil 104 spot. Kalau saya sih tipsnya jangan banyak, nanti pusing juga pilihnya. Gitu. Dan kalau aku boleh tanya lagi, kayak having a cup of coffee, datang ke coffee shop, is that become one of your social currency gitu? Social currency ya. Well, yes sih. Iya. It's inevitable ya. Maksudnya kita consciousnya maunya nggak seperti itu, tapi unconsciously we keep doing that. Yeah. We keep coming to coffee shop, terus minum. It's almost kayak every day kan. That's why minum kopi itu udah jadi lifestyle. Nah, fashion juga udah jadi lifestyle. Nah, jadi kopi sama fashion tuh gabungannya sama, karena umatnya tuh banyak. Oke, irisannya sama. Iya, ya? irisannya sama. Kalau Venn diagram dia Di tengah, ada tengah-tengah ya. irisannya gitu. Oke, thank you so much. Mungkin aku nanya ke Jejo dengan Urban Sneaker Society-nya. Oke. It was huge last year dengan
untuk apa ya, untuk support brand lokal juga. And I'm so yeah, we are of course proud of it. Tapi kalau aku boleh mungkin jadi boleh share kayak the landscape of Indonesian market audience gitu loh. Di industri fashion ini menurut kamu kayak gimana? To be honest, Urban Sneaker Society waktu kita buat, waktu aku buat juga sama partner aku, kita aimingnya topnya yang A and B gitu kan, yang mungkin spending chartnya around satu orang itu mungkin 1 sampai 3 juta, dan mungkin ada yang lebih juga gitu. 10% kita ngambil situ, sisa the rest-nya kita ngambil yang mungkin mereka bisa spend buat 2-3 baju, yang satu bajunya mungkin 300 sampai 400 ribu gitu. Buat itu USS yang pertama, karena kan kalau kita lihat early-nya the streetwear and sneakers itu, ya kamu tahu sendiri barang Supreme harganya berapa. Coba kita tanya yang ini, how much Mister. Supreme shirt berapa sih harganya? Pakai Inggris dia nggak ngerti deh. How much is Supreme shirt? The box logo 5 million rata-rata, satu kaos 5 juta gitu, dan maksudnya mesti belinya di luar segala macam. Dan maksudnya sometimes kita juga mesti lihat kalau di luar negeri mereka mungkin mampu, karena maksudnya UMR-nya berapa, gajinya berapa, standar all living-nya kayak gimana. Sedangkan di Indonesia kalau kita paksain to aim to that market, nggak kuat juga lah. Gitu. Maksudnya nggak mungkin kita tiap hari bisa catch up, belum shipping ke sini kena lagi, belum tax-nya lagi. Makanya Corona nggak masuk, gara-gara bea cukainya mahal. Birokrasi susah ya. Birokrasi susah, makanya nggak mau masuk. Jadi waktu gue bikin USS ketiga 2018 tepatnya, so last 2 years yang di Pacific Place, gue di situ kepikiran, I think daripada mereka spend too much buat belanja di luar, gue memilih untuk nge-curate barang-barang yang local brand yang bagus, yang bisa gue samain dengan international brands. So that's aku ketemu sama si Yung juga, ketemu sama Anto. We started small, remember? Biasa 2,000 followers, gue juga baru kayak 20,000 followers. Like, yuk kita kembali, yuk kita pilih-pilih yang maksudnya mana nih local brands yang bagus, yang maksudnya bisa kita setarain loh sama international brand. Mulai ketemu sama beberapa local brand juga, tentang project, sepatu Kompas. Dan waktu kita sebagai kurator ini kita juga bisa milih. Kita mesti bisa fair, bukan cuma lo teman gue masukin ya, lo teman gue di sini benar-benar sebagai benar-benar bisa. Kalau brand lu jelek dan brand lu kurang effort, ya maaf, minggir dulu. Even if it's your friend. Even if teman aku juga gitu, kayak gue mesti bisa se-fair mungkin gitu. Termasuk kalau itu pun mungkin yang bukan teman gue, malah yang pernah ribut atau kayak gimana. Pasti remember, kamu pakai sepatu Kompas yang brand-brand kan? Maju dong, ini nggak apa-apa. Jadi ini kita satu contohnya aja deh. Oke. Boleh mas? So like this guy, mulai kebukanya mungkin kita bisa ngeliat, ini kamu beli di mana? Jakarta Sneaker Day. 2018 mungkin itu risingnya the local brands kali ya. Kita bisa ngeliat sepatu ini di Jakarta Sneaker Day, itu salah satu eventnya sneaker juga. Baru pertama kali local brand dikerubutin sama orang-orang, biasanya mereka nyarinya Nike, Jordans, malah ini yang dikerubutin. Barang yang lain itu kurang lebih kalau di Nike gitu-gitu kan rata-rata starting from 3 juta sampai puluhan juta. Kamu beli berapa harganya? 328. Itu dia baru beli 328. Do you know how much is it right now? I don't know. Berapa sekarang harga mungkin resale-nya? 2,5 juta. Mending 2,5 juta. Mau ditawarin Jejo. Mungkin kalau mau aku beli boleh. Aku tawarin 3,5 juta kalau kamu mau sekarang juga. So the point it's maksudnya kayak kita bisa ngelihat bahwa dengan orang udah mau dengan nawar kayak gitu, itu berarti loyalitas dia sebagai ke brand itu udah tinggi banget. Ini juga karena dia kolaborasi dengan brand Giant Limited, yang keluar lagi, dia nanti ada bakal edisi kedua, cuma keluar 100. Dan itu yang Yung tadi bilang, kayak pentingnya sebuah kolaborasi, kalau bisa, kolaborasi kan 1 plus 1, aku sama kamu gitu. Tapi hasilnya kalau bisa 3, jangan 2, 1 tambah 1 bukan 2, kalau bisa 1 tambah 1, 3, karena mesti ada edit value-nya. Jangan
mentang-mentang kayak brand gue bagus, brand lu juga terkenal. Kalau enggak brand gue bagus, lu yang punya duit, kita collab, gue dibayar gitu. Jadi gue mesti kerjain, enggak, it's not about that. It's about kayak apa yang bisa gue kasih nilai lebih ke kamu, dan kamu juga bisa kasih nilai lebih ke aku, dan kita menjadikan sesuatu. Oke. Wah, keren banget. Auto ngefans, auto ngefans. Iya, bahasa ini karena Valentine's Day. Jejo langsung punya analogi seperti itu. Ya itu, dan aku bangga banget aja sih, maksudnya dengan seiringnya waktu di tahun 2019 kita bikin Urban Sneaker Society yang bisa dibilang aku sendiri berkolaborasi sama Atmos, retailer dari Jepang. Aku kolaborasi sama Sean Witherspoon, round two from Amerika, sama FR2 dari Jepang. Ada Pata juga from Netherlands. Jadi kayak sama Sabotage juga dari Singapura. So kayak mereka udah lihat Indonesia tuh punya kualitas yang sangat bagus banget, termasuk Yum juga yang sampai hari Minggu aja dia nggak jualan lagi. Oke. However, orang Indonesia kekurangan satu, konsisten. Oke. Gimana caranya kita bisa melihat sebuah brand bertumbuh 2-3 tahun dan itu mereka mau nggak sih keep konsisten, karena kan kita bisa tahu kan yang suka yang bikin ini kan anak-anak muda semua kan. Tapi waktu mereka berkeluarga, mereka cari yang lebih aman. Mungkin orang tuanya udah kasih dia perusahaan, mungkin dia kerja di perusahaan swasta. Jadi itu this project gimmick jadinya kayak ya udahlah, selama gua lagi muda aja gue bikin, habis itu ya udah ditinggalin, nggak dipikirin ke jangka panjangnya. Itu yang aku bilang, hopefully di USS mereka juga, USS sendiri sebagai event yang bisa long term juga. Dan gue juga bisa melihat mengurin lokal konteks. Sekarang lokal brand Indonesia lagi bagus banget, dan gue berharap itu jangka panjang sampai 5-10 tahun lagi. Nah, kalau tadi bilang mereka kurang konsisten gitu kan, konsistensinya kurang. Dan how do you make this keep rolling gitu? Maksudnya gimana Jejo sama Yung sebagai pelaku di industri fashion ini supaya punya regenerate untuk brand-brand yang bisa booming lagi? Kalau saya tadi setuju sama Jejo masalah konsistensi. Nah, jadi kita nggak hanya existing, tapi you have to live, have to ada gitu loh. Jadi kesannya jangan cuman ada di sini doang buat keren, tapi maksudnya what do you wanna bring to the people around itu. Jadi value-nya apa? Kalau saya selalu ada sesuatu yang saya buat, tapi apa sih itu buat apakah itu menjadi jawaban buat orang, apakah itu akan menjadi dampak buat orang. Jadi konsistensi itu, setuju banget sama Jejo, harus konsisten, komitmen dan perseverance kali ya. Kalau saya bisa bilang ya, daya tahan kali ya. Jadi kadang orang itu cenderung mungkin ada juga yang cenderung udah sampai satu level of success dia ya udah cukup. Tapi kalau buat saya pribadi, my level of success is ya kalau tetap terus melihat orang pakai antul, itu that's my true success. So ya paling dari saya itu aja sih. Kalau dari Jejo tadi yang aku tanyain, gimana sih untuk, kan kamu curate juga tuh di Urban Sneaker Society. Oke, tahun ini tahunnya misalnya Kompas gitu. Nah, gimana kamu bisa kayak tahun depan tuh apa lagi ya gitu yang akan dicoba? Gak ada yang tahu ya, kalau aku tahu aku bisa jadi peramal. Oke. Tapi how you eyes on a brand gitu loh? Dari aku sendiri yang jelas, menurut aku bisa melihat brand ini bagus itu kalau mulai diterima di masyarakat internasional. Jadi kalau udah go internasional, mereka bisa masuk kayak barangnya di Dover Street Market, atau barangnya masuk ke Ginza, Beams, segala macam yang toko-toko di luar negeri. Urban Outfitter di Amerika itu kayak ada perhatian sendiri, gue bisa bawa-bawa brand seperti itu di Indonesia. Kayak mungkin mereka di sini kayak nggak terkenal, tapi mereka terkenal di luar. But in the end, kita balik lagi gimana supaya orang Indonesia tuh local brands itu konsisten. Mungkin ini di semua lapangan pekerjaan ya. I think nomor satu adalah money is not everything. Kayak banyak orang Indonesia yang kadang lacking of that gitu. Lebih pentingnya yang penting dapat cuannya dulu, dapat duit dulu. Tapi mereka nggak pernah pikirin aspek yang dimana, gue dapat ini, gue bisa naikin branding value gue. Gue dapat kerjaan ini, mungkin nggak dibayar, tapi gue bisa dapetin something yang
experience, something yang bisa gue belajar. Karena kebanyakan orang Indonesia mungkin di influencer juga banyak banget yang ditawarin kayak, gue bayar segini, lu ngepostin ini ya, lu gue bayar segini itu, dan ini kan itu ada yang take and give kan. Aku mungkin salah satu KOL yang mungkin kalau disuruh ngepost poster, gue langsung bilang get the hell out gitu. Kayak gue nggak mau ngomong kasar sih, cuma maksudnya kayak gue nggak mau sih gitu. Jadi karena gue ada dimana satu habit yang kayak gue mau ngepost apa yang gue suka, dan gue kalaupun kerja sama dengan satu brand, itu brandnya juga mesti gue suka, jujur, honestly mesti gue suka, dan gue juga mesti bisa bilang ya penyampaiannya mesti cara gue banget. Karena buat apa kalau kamu misalnya dibayar dan itu suruh pasang poster dan itu orangnya juga nggak baca, itu udah jatuhin engagement aku, jatuhin aku punya. Aku mau orang yang kalau mau iklan itu mesti jujur, mesti tulus banget, mesti benar-benar kamu suka. Kayak contoh seperti itu. So ya itu sih saran aku, money is not everything. Kayak sometimes mesti dig deeper untuk cari apa yang lebih dari sekedar cuma uang. Wow, thank you so much. Mungkin aku boleh langsung buka sesi tanya jawabnya. Boleh ada yang mau bertanya, ditanyain tentang bagaimana kolaborasi. Mau nanya, oke. Ada yang mau nanya nggak? Elisa single? Nggak berani nanya Pak. Gak tahu jawabannya. Siap bos. Banyak sebenarnya pertanyaan. Satu, Yux, waktu kolaborasi sama Mari Regal, itu inisiatif dari siapa? Apa Marinya memang? Dari saya. Oh wow, datang ke Mari Regal dan mereka mau ya? Karena memang ada keterikatan secara emosional dengan brandnya. Ya tadi yang saya bilang, kalau secara emotionally ya itu saya punya masa kecil selalu makan Mari Regal. Dan kedua kebetulan juga kenal. Boleh tahu nggak kan kebetulan kemarin-kemarin juga lagi banyak nih brand lama gitu, legend brand ini kerjasama dengan beberapa brand fashion dan bahkan masuk kosmetik. Itu juga datang dari kitanya ya, bukan dari brandnya yang inisiatif datang. Tergantung ya. Kadang-kadang ada dari brandnya sendiri yang datang ke kita karena mereka juga intinya mau expand, dia orang punya customer base ya sebenarnya. Yang tadi saya bilang kalau dari sisi Uncle sendiri sih cuma mau yang existing believersnya, existing customersnya itu kita mau kasih keseruan baru lah intinya kalau begitu. Ya, tapi itu bisa datang dari dua sisi ya. Ya, 12. Buat Jejo, irisan kan kita ngomongin irisan ya antara konsumen kopi sama konsumen fashion gitu. Itu pernah ada riset kah atau ada intuisi atau ada pengalaman spesifik? Gila, banyak banget dan sama banget gitu. Kalau aku bocorin sekarang NDA aku gimana nih? Jadi aku buka-bukaan aja. Jadi aku lagi kerja project dengan kopi kapal api. Jadi pas banget. It's gonna be fashion. Tapi gimana kita ngambil mediumnya itu jangan cuman kayak sekarang kalau collab mungkin bisa dibilang yang udah banyak kali ya, termasuk sama Mari Regal, maksudnya kayak t-shirt, hoodie. Aku kayak mau coba expand kreatif aku gimana supaya yuk kita breakdown lebih dari sebuah shirt tapi ada mediumnya. Jadi waktu itu aku suggest sama Kopi Kapal Api, ini lagi ongoing ya, jadi hopefully deal. Aku lagi pengen bikin kopi kapal api laboratorium gitu loh. Jadi di mana t-shirtnya bakal polos aja, benar-benar polos semua. T-shirtnya jadi kayak kita akan jualan, kita bikin lab t-shirt dong. Jadi orang kalau beli ya ada gimmick-gimmicknya segala macam, mereka beli t-shirt. T-shirtnya itu bakal di tie dye pakai kopi. Jadi kalian bisa tahu gimana senatural apa warna itu bisa dihasilkan dari sebuah biji kopi hingga bisa warnain dan bisa dipakai sebagai fashion. Jadi aku lagi kayak pelajarin possible nggak sih nih kayak how strong your coffee, kayak beda-bedanya kopinya kapal api itu kayak gimana sih, dan apa yang bisa gue bikin dari sebuah baju dengan mediumnya sebuah kopi dan bisa menjadi medium yang baru. Bajunya warnanya berubah, di tie dye, di colorful dan gitu, dan experience-nya. Karena sekarang di zaman 2020 bukan kita aja sih, tapi marketing yang works itu adalah marketing yang experience. Orang nggak beli cuman barang cuman gara-gara itu sepatu murah atau apa, enggak. Orang ada yang mau beli sepatunya Kompas dengan Brian dengan harga kayak aku, mungkin aku mau tawarin 3,5 juta yang lepas ya karena aku beli story-nya.
aku beli story-nya. Jadi sebisa mungkin kayak aku sama-sama kapal api ini aku jual, aku juga. Mereka perusahaan lama, lumayan keras, mereka yang approach kita juga, tapi kita mau work it on. Yang aku jual adalah aku bilang, yuk kita bangun experience bersama. Karena untuk bikin experience yang memorable itu akan menjadi long lasting. Sama kayak lagi pacaran dong. Oke. Jadi nyambung. Terima kasih atas bocoran berharganya buat kami. Kalau nggak jadi kasih tahu. Tadi berarti Jejo dan Mbak Elisa sekalian, tadi kan kita ngomongin value nih, ya kan? Value-nya harus sama dulu. Gitu. Nah, kesempatan bekerja sama USS gitu, untuk berkolaborasi dan kesempatan bekerja sama Mbak Elisa untuk dibantuin sebagai newscaster, apa namanya, live caster. Gitu. Kalau ada produk kopi atau ada kedai coffee shop yang masih kecil gitu ya, value-nya sama kira-kira ya, produknya bagus, dari Indonesia, punya misi luar biasa, sustainability, mikirin petani dan lain-lain, tapi kita nggak punya duit, mau nggak kalau bersih barang kita, no? Ya, mau saya dulu atau Elisa dulu? Boleh, dua-duanya. Ladies first, I guess. Kalau misalkan saya dari dunia saya ya, kan sekarang juga influencer banyak lah ya, influencer, content creator, apapun yang mereka sebut lah ya. Again, saya jujur rada-rada nggak mau dibilang selebgram, kalau nggak influencer oke lah, tapi selebgram tuh nggak. Kayaknya konotasinya tuh beda tau nggak sih? Bedanya di mana? Nah, makanya saya ngomong live caster. Kalau live caster itu, you just share what you live for, and then they like it. And then ya udah by that you give influence. Kalau selebgram itu biasanya terkenal karena TikTok. Karena TikTok. Lu main TikTok gak? Enggak. Dong itu juga disuruh sama PA gue loh, parah banget. Nah kayak gitu. Nah, kalau misalnya tentang value-nya sama, suka, itu nggak masalah kok. Banyak influencer juga itu yang mainnya barter ya. Jadi dengan ngambil jobnya itu value dia naik. Dengan ngambil jobnya juga bisa exchange exposure. Jadi menurut saya itu everything is possible as long there's a good communication and a professional one. Kebanyakan dari vendor-vendor yang penting approach-nya bagus, influencer bisa nggak minta fee, bisa kayak seneng aja gitu ya. Kan lu pasti sering juga kan ketemu yang kayak gitu. Ya emang udah mau aja. Yang penting tuh dikomunikasikan, diobrolin, pasti bisa sih. Itu yang mungkin orang sering takut kali ya, takut nanti dia minta fee gede. Bisa juga kalau misalnya dikasih nggak dapat fee. Di sini gua gratis. Emang ada yang baru? Hampir jatuh. Iya gitu sih kak. Jadi mungkin banget. Menurut aku selama itu ada value yang bisa dikasih barternya sesuai dengan baik lagi. For example, aku datang ke sini segala macam. I think ada value-nya gitu. Aku bisa ngeliat teman-teman aku di sini, ada si Elisa juga, ada Yuk juga, di mana kayak bilang, oh ini mungkin event yang sangat bagus juga kali. Dan aku juga mau lihat marketnya more than just sneakers gitu. Jadi apa sih yang bikin aku value itu yang mungkin nggak bisa ditukar dengan sebuah uang gitu. Membantu teman itu salah satunya ya. Maksudnya aku juga nggak uangin temen aku atau segala macam, we do it for favor juga. Dan ya maksudnya pastilah kalau suatu hari aku minta bantuan juga pasti teman-teman di sini juga mau bantuin. Jadi sometimes apa sih the value, solid value-nya tuh di mana gitu. Karena the second things ya, jadi kalau ini eventnya juga bukan event yang bagus juga, aku juga mau itu teman atau mau itu dibayar mahal pun juga nggak bakal mau, karena aku appreciate this is a good event dan I appreciate makanya aku mau datang sini juga. Terima kasih kalian semua juga di sini. So I think it's all about value, dan value itu bukan sama dengan uang. Value itu bisa dignity, respect, event yang bagus, dan itu yang kita mesti lihatin apa sih value-nya kita. Thank you. Mas, mau nambahin Mas Yung perkataan barusan? Saya merasakan sendiri karena saya kan dari produk berarti ya. Nah, cuman Jejo apa yang dia tadi ngomongin itu adalah kenyataan. Jadi ini banyak bantu saya tanpa dia minta uang. Jadi saya harus bisa bilang kalau perkataan dia itu benar. Nah, selain dari itu juga kita sebagai saya punya brand
kita juga nggak sembarangan milih yang namanya influencer atau siapa yang pakai kita punya pakaian. Karena branding kita itu kan di bawah sebenarnya. Nah itu kan penting untuk kita memilih. Begitu juga yang tadi Elisa katakan, influencer dengan selebgram itu different. Yang saya suka itu adalah influencer. Kenapa? Karena mereka ada message tertentu yang dia orang bisa sampaikan. Nah makanya kita as a brand juga kita pilih siapa yang kita mau maksudnya bekerja sama untuk bisa membawa value dari suatu brand itu sama nilainya dengan si seseorang yang memakai itu gitu. Jadi ya paling tambahan saya kalau saya dari brand mungkin itu ya. Selain dari itu experience tadi mungkin saya tambahkan dikit untuk experience itu kayak penting ya, karena yang sekarang tuh orang mau datang itu sebenarnya ke experience. Kemudian apa sih selain dari experience, tapi apa sih yang bisa mereka dapat dari yang mereka pelajari. Nah kayak misalnya zaman dulu kopi itu saya masih ingat tuh kalau papa saya minum tuh kan pakai ginian nih, dituang terus ditusuk gitu kan, mixable gitu. Nah sekarang kan udah pakai alat. Jadi dari segi dulu dengan sekarang perpindahannya itu pun kan cukup signifikan. Jadi along the way kita juga harus being relevant dengan apa yang terjadi sekarang. Mungkin kalau dari brand saya itu aja ya tambah. Mungkin tambah dikit. Jadi kayak kita lanjutin kayak coffee, kan kita bisa ngeliat kan sekarang kalau kita ngeliat coffee sekarang wave-nya kan berubah-ubah terus kan. Dari yang pertama, aku nggak ngerti coffee ya, sorry too much kalau sorry kalau aku salah ngomong tentang coffee, cuma maksudnya wave-nya coffee yang darinya pertama mereka yang bikin coffee cuma buat minum, dan itu mereka bikin coffee buat yang kayak Starbucks, dan itu coffee yang selanjutnya yang kayak Tuku juga, dan itu sekarang malah balik Coffee lagi buat komunitas sekarang juga. dan yang benar-benar yang apa sih yang di Starbucks reverse ya, yang reserve ya, yang dia mesti tuanginnya mesti ya. That's experience. Ya ada experience lah. Jadi sekarang zamannya sekarang mesti ngejual experience kali ya gitu. Karena orang juga nggak kepengen cuman orang lebih pengen tahu prosesnya gimana sih mereka kalau mau consume something gitu. Kalau aku taunya sneaker ya aku tahu sneaker ini, pengennya tahu sneaker ini historinya apa, storynya apa. Mungkin kalau dari Elisa juga mesti, kalau dia sebagai influencer dia juga pengen tahu produk yang dia mau endorse itu dari apa. Story is really important. Nah, kita ngelihat dan juga beberapa brand juga bisa ngejual story-nya malah. Ya, banyak brand. Dan that's the point yang kenapa brand-brand yang kayak zaman dulu mau tap in, karena dia mau nunjukin, dan lebih gampang loh, aku lebih gampang ngejualin shit, nggak boleh sebut merek ya. Lebih gampang buat aku ngejualin kopi yang ada historinya dibandingin kopi yang instan atau yang baru-baru, ngerti kan? Karena kopi yang tadi aku ajak kerja sama itu kan dia ada history kenapa kopi kapal api itu, kenapa aku sih pilihnya kopi kapal api, karena ya have a long history in Indonesia, dan maksudnya kayak mantap aja gitu kalau aku ngelihat orang tua saya, kakek saya atau siapa kalau lagi minum kayak minum kopi kapal api, kopi hitam gitu, kayak ya something yang aku mau ajak kerja sama itu pasti yang ada nilai value history-nya. Thank you. Kas cerita sedikit, soalnya kemarin gue jadi moderator sesi sebelumnya. Menariknya sama, ternyata ganti benang merahnya nih. Jadi dari apa kemarin kolaborasi sama arsitektur, desain interior, kemudian musisi, terus kemudian juga bisnis. Petani kan banyak kolaborator kemarin tuh karena ceritanya sama di benang merahnya. Siapin narasi yang kita jual suara experience gitu. Jadi wow, terima kasih banyak kita dilengkapin malam ini, hari ini, dan teman-teman pelaku kopi bisa berpersiapkan history, siapkan value yang sama, datengin Mas Jejo dan datengin Mbak Elisa, siap-siap terima yang Mas boleh gratis nggak gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga? Oh, boleh, silakan. Nah, sebetulnya terima kasih buat kesempatannya. Saya Afrin Limerabuk.com mau tanya seberapa kuat efek suatu logo, terutama logo-logo yang mungkin klasik, yang mungkin udah kita kenal dulu, terhadap perkembangan fashion. Terima kasih. Yang itu Buat
Waduh. Oke. Logo ya. Kalau how strong, kalau menurut saya sih semua itu bisa di intentionally dibuat kembali untuk kalau tadinya kurang strong kita bisa bikin strong, tapi tergantung bagaimana kita eksekusinya menurut saya. Nah tadi mungkin saya sendiri dengan Marie Regal misalnya gitu, ada beberapa biskuit lain juga yang punya biskuit Marie gitu kan. Kenapa saya nggak pilih? Karena yaitu saya nggak ada experience dengan brand tersebut pada waktu saya kecil. Mungkin itu yang dimaksud atau gimana? Mungkin kayak bagaimana sih kalau misalkan udah kolaborasi nih sama Marie Regal, apakah how powerful kolaborasi itu terus buat Untold itu seperti apa? Kalau how powerful itu kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau these two brands benar-benar nyiapinnya benar-benar serius, itu dampaknya sangat amat kuat. Saya rasakan itu sendiri karena saya udah collab beberapa brand, tapi yang Marie Regal ini cukup dahsyat ya menurut saya gitu loh. Jadi kembali lagi how powerful itu kembali lagi dengan persiapan kita as a brand dan dianya sendiri juga gitu. Tapi untuk kolaborasi itu kalau ketemu yang tepat itu sangat signifikan ya. Hasilnya itu bukan hanya profit tapi juga long term loyalitas. Itu yang paling penting buat saya. Mungkin aku tambahin ya, waktu dia launching in the Marie Regal sama Untold itu, aku nggak pernah lihat lokal brand Indonesia mau effort sampai bikin billboard. Ada di USS loh, dia tulis kayak billboard launching di Urban Sneaker Society. Maksudnya siapa yang mau kayak gitu? Orang kalau mau launching ya launchingin dia punya apa? Mungkin di sosial media gitu ya, bukan dalam bentuk billboard seperti effortnya Youngs gitu kan? Ada sebuah effort, cuman mungkin aku tambahin lagi kayak kamu mau tahu seberapa pentingnya logo itu kan. Baik lagi, apa sih yang kamu tahu tentang logo? Maksudnya kayak logo itu mau kayak gimana? Apakah logo yang seperti tulisan atau Supreme yang semua orang pakai merah-merah gitu? Ya, sebuah logo itu important menurut aku, tapi gimana kita nge-value ya? Karena menurut aku makin kita mengerti sebuah barang, kita nggak melihat logonya, tapi kita melihat kualitas barangnya. Kenapa mungkin tas yang dipakai sama Elisa Balenciaga-nya tulisannya nggak ada, tapi aku tidak tahu itu tas Balenciaga karena ada distinct leather-nya, kayak aku bisa ngeliat bentuk shape-nya apa. Ya mungkin istri aku juga punya, jadi tahu. Tapi kayak ya secara jauh aku nggak lihat tuh ada tulisan apa. Kalau bisa lihat tuh yang pasang di situ, karena aku mengalami dan aku melihat modelnya, aku suka dan itu jadi memorable. Dan itu udah kayak di mana-mana udah kelihatan jauh lah, dari jauh aku bisa ngeliat pas Balenciaga. Aku bisa ngeliat dia pakai sepatu Kompas karena aku juga familiar itu di hidung aku. Jadi maksudnya sepatu Kompas juga lagi yang karena sebuah logo itu nggak harus dengan tulisan, tapi bisa tentang shape, tentang kualitas leather, tentang kayak apa yang identitasnya. Jadi kalau dibilang logo itu harus sebuah huruf yang ditempel gede-gedean, aku bilang itu makin nggak penting, makin malah membuat intrik fashionnya jadi kayak jelek banget. Karena ya kita mesti jujur ya, coba deh kalau kita ngelihat si Ino pakai baju LV kemana-mana dari atas sampai bawah, kan ngeliatnya rada kayak, aku pernah lihat si fotonya dia gitu rada kayak, tapi it's okay, it's fine. Itu tapi lu pernah juga kan pakai Supreme gitu? Pernah, I was there. But yeah, that time mana? Tapi kan gue belajar dari lu, yo. So kita makin lama makin belajar, kita makin kalau sesuai tempat aja, semakin kalau kayak non padi kan, apa tempatnya padi, semakin isi semakin meruntuk kan, karena semakin you experience, semakin kamu nggak mau kelihatan kamu tuh lagi pakai apa, malah kamu kelihatan lebih pintar waktu kamu bisa tahu pakai apa, dia pakai apa, dan dia pakai apa. Kalau lihat logo USS lihatnya apa ya? Gua lihatnya. Mungkin ada yang bisa di-share juga waktu bikin logo maksudnya USS gitu, apakah is there any ada
proses kreatifnya juga kayak kenapa? Gak ada sih benar-benar. Cuman waktu itu gue sama teman-teman aku punya geng namanya Sneaker Society. Sorry it's cringe. Cuman terusnya dan gitu partner aku bilang, ya udahlah tambahin kalau Sneaker Society itu terlalu common, jadi kayak tambahin urban. Dan itu waktu gue lihat keren juga namanya jadi USS. USS. Gue senang juga ya, maksudnya dengan adanya USS ini yang membuat brand-brand yang lain itu berkompet untuk lebih baik. Tadi yang Jejo bilang, waktu saya melihat logo USS, apalagi dia tidak pernah memikirkan USS itu adalah apa. Tapi sekarang setiap orang lihat USS itu, kalau buat saya udah tahu itu adalah event yang premium. Nah kemudian thankful for that event bahwa USS ini mengcurate semua brand sehingga brand itu berlomba untuk memikir lebih lagi, untuk lebih kreatif, sehingga ya lebih diasah untuk lebih kreatif lagi. Nah bersyukur untuk event itu dan juga This Ice tadi kalau sekilas saya dengar ya, ini cuma satu pintu event yang membuat semua barista itu menuju internasional. So this is the event yang pintunya lah. Jadi ini yang membuat orang-orang menjadi satu lahan untuk orang bukan bersaing tapi saling mengasah mereka punya skill kalau menurut saya. Ya. Oke. Tadi Mbak udah dijawab. Oke. Nah kalau misalkan aku lihat Untold sendiri gitu ya, kan itu desainnya memang you make it quite minimalist. Apakah emang is that your virtue gitu, emang less is more itu bagian dari Jungs atau gimana? Gak juga sih, kalau Untold sendiri kan memang kita bilang kita punya brand tuh urban streetwear premium. Ya, jadi kita we provide premium quality, tapi secara desain sendiri sebenarnya adalah satu DNA saya yang dimana memang baju itu saya pakai tiap saat gitu loh. Jadi nggak selalu mengikuti tren, tapi yang memang saya cocok dan itu memang gayanya saya sih. Jadi lebih gampang sebenarnya daripada memikirkan jadi orang lain, mending kan jadi diri sendiri aja, easy ya. Jadi emang itu lebih that's your identity gitu kan, bukan yang malah mengikuti orang kira-kira maunya apa ya seperti itu. So you choose to be yourself through Untold. Iya, dan saya coba untuk supaya saya nggak boleh ngikutin orang, tapi saya coba untuk one step ahead orang ikutin saya. Oke. Nah itu juga mungkin yang bisa teman-teman lakukan untuk to be one step ahead. Nah oke, kalau tadi udah ngobrolin tentang brand dan kolaborasi gitu, sebenarnya aku boleh nggak sih kalian sharing tentang tips apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini kalau mereka baru mau memulai untuk kolaborasi dengan apapun, dengan brand lainnya? Kalau buat saya sih simple ya. Kalau mau kolaborasi itu apa yang dia pikirin, kalau itu yang dia suka, sebenarnya as simple as that sih sebenarnya. Jadi jangan dibikin complicated. Yang tadi saya bilang, saya ada di approach beberapa brand kayak Country Fiesta Condo yang Untold untuk kolaborasi. Nah itu maksudnya apakah itu sesuatu yang saya mau collab gitu? Sebenarnya sih semudah itu ya kalau untuk mau kolaborasi. Jadi bagi kalian yang mau collab, pikirin dulu apakah ini memang yang kalian mau, dan apakah ini yang bisa message yang kalian sampaikan apa, dan kemudian setelah itu ya di prepare dengan benar plan-nya dan action plan-nya seperti apa. Kalau dari saya sih itu aja, simple. Kalau dari Jejo mungkin tipsnya Recap aja yang tadi aku recap dikit aja. Dan tadi kayak aku bilang dalam sebuah kerjaan maupun itu berkolaborasi, karena waktu kita kerja kita sebenarnya berkolaborasi, kita punya atasan. Waktu kita lagi nge-leading kita berkolaborasi sama bawahan kita, dan waktu kita lagi bikin tugas dalam semua aspek kita sebenarnya selalu berkolaborasi. Ingat satu aspeknya kayak aku ulang, mungkin money is not everything. Selama kita kerja sesuatu, coba kita ngelihat big further ado, apa sih yang kita bisa dapetin selain uang. Ketika kita punya passion yang bukan mikirin uangnya,
gue selalu percaya uang bakal datang selanjutnya setelah kita menguasai hal tersebut. Itu aja dari gue. Oke. Kalau dari Elisa mungkin Tadi udah value, udah money is not everything. Saya mungkin karena kalau kolaborasi itu biasanya salah satu pitching ya. Aku tuh pitching, either ke atas ke bawah, pokoknya ada yang pitching, ada yang memulai. Nah, untuk brand-brand baru sebenarnya yang kadang lacking, yang kadang juga kita belum aware ya, karena kita belum terexperience gitu ya. Itu kadang pitching deck itu penting. Jadi kalian kalau bisa mau approach satu brand atau mau approach satu orang, buatlah pitching deck yang proper dengan datanya, dengan lalu penjelasan brand tersebut, datanya, segmen marketnya, yang simple-simple itu kadang yang di-miss. Kalau dengan, karena again kalau misalnya kita mau pitching sama brand besar, mereka kan juga pasti banyak lah yang mau gitu. Nah, gimana caranya buat kita stand out? At least seenggaknya kita punya proper pitching deck, kita punya proper proposal. Kalian main dengan data dan angka, itu biasanya brand-brand paling suka. Karena itu yang jelas gitu. Ya itu sih yang simple aja yang bisa jadi saya sampaikan. preparation-nya juga sangat penting ya. Plan-nya juga yang keluarkanlah tuh dalam pitching dan proposal tersebut apa yang kalian pengen lakukan, apa yang tujuan kalian. Jadi itu dapat. Jadi pas dibaca, oh bisa langsung tahu maunya apa. Kadang sometimes orang-orang yang di brand juga nggak punya banyak waktu. Kita harus cari cara samping gitu. Gimana caranya To be stand out, di acknowledge. Gitu sih. Oke, teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini mungkin aku nambah pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, masih ada yang mau bertanya? Boleh, Mas. Halo, nama saya Ferry. Saya mau nanya, kalau kita baru misalnya mau mulai bisnis gitu ya, bisnisnya baru mau mulai gitu. Nah itu tahapan untuk sampai ke kita mau collab sama brand lain, terus kadang kan baru mulai bisnis kan kadang kita kurang confident di situ. Nah itu tahapannya untuk sampai collab, sampai nanti istilahnya ke tahap lebih lanjut itu seperti apa? Kalau buat saya, jangan cepat menyerah. Kedua, terus mengetok pintunya karena nggak pernah tahu kapan itu dibuka. Untuk saya pribadi juga terus terang saya ngetok banyak pintu dan menunggu waktu yang cukup lama. Nah, pada waktu menunggu itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk memproses brand kita sendiri semakin kuat dan dengan sendirinya orang akan dengar. Nah, dari mungkin itu aja sih kalau dari tips dari saya, jangan menyerah dan terus ngetok pintu selama proses itu berjalan. Terus kuatin brand identity-nya dan keep working karena sampai sekarang pun menurut saya adalah suatu produk yang working in progress juga, belum selesai saya sampai sini. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Yumus. Kalau mungkin dari Jejo mau menambahkan tentang pertanyaannya? Dari aku sendiri ya kali ya. Kebetulan tadi si Elisa juga nanya. Jadi gue jawab sekarang. Di sini juga ada keluarga gue, ada kakak gue lagi liatin gue juga. Jadi lagi di atas tuh. Jadi gue nggak mungkin bohong. Jadi kalau si Yung tadi itu mengetok pintu, nah kalau gue, hoki gue yang ngetok gue. Jadi dari awalnya itu gue main sneaker itu, gue nggak pernah mau jadiin ini sebuah bisnis. Karena menurut gue mau jadi hobi doang, gue koleksi sneakers dan gue pelajari sneakers. Kalau kalian hobi tentang kopi, kalian akan kalian mau bisnis tentang kopi, ya sebelum bisnisnya dulu, kalian udah pasti hobi dulu, bener atau enggak? Jadi buat apa kalian bisnis sesuatu yang kalian punya hobi, ya buat apa? Cari bisnis yang lain yang kalian passion gitu. Tapi basically waktu aku suka sneakers, aku mempelajari sneakers dong. Waktu kita koleksi, kita kayak pelajarin, ya gue bisa ngerti. Gue dari jauh udah tahu tuh sneakers apa itu, barang apa yang gue mau. Gue bisa bedain yang asli sama yang palsu. Jadi pas waktu kesempatan ngetok gue, ada partner gue bilang, Jeff, mau nggak bikin
event, mau nggak bikin event sneakers? Ya tentu gue jawab ya udah, karena gue udah siap. Jadi waktu ketukan itu ada, kamu udah siap atau belum? Kamu udah merasa, kamu udah belajar banyak atau belum? Kamu waktu mau bikin bisnis kopi ini, waktu ketukan itu datang, kamu udah ready belum? Kamu udah tahu biji kopi apa, kopi mana yang dinikmati, harga yang tepat berapa? Kamu mesti mulai dari diri kamu sendiri. Jadi nggak usah nunggu opportunity-nya ya. Kamu perbaikin feedback diri kamu sendiri, cari apa yang kamu tahu tentang diri kamu, kekurangan kamu, kelebihan kamu. Baru ketika kesempatan datang, kamu udah siap. Oke. Dulu minum. Jejo teguh. Jejo Golden Ways. Golden Ways. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman di sini? Udah mau habis waktunya. Emang waktunya juga udah mau habis, tapi terima kasih untuk para pembicara yang ada di sini. Kasih tepuk tangan dulu.